Ya, pemirsa, PT BNP Paribas Asset Management hari ini meluncurkan reksadana indeks BNP Paribas IDX Growth 30 ETF. ETF dengan kode perdagangan XBIG mulai diperdagangkan per 21 September 2021 dengan nilai nominal Rp500 per unit penyertaan. PT BNP Paribas Asset Management hari ini meluncurkan reksadana indeks BNP Paribas IDX Growth 30 ETF. Solusi investasi berupa reksadana Exchange Trade Fund atau ETF ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia untuk memberikan exposure bagi para investor ke 30 perusahaan dengan tema pertumbuhan. Reksadana indeks BNP Paribas IDX Growth 30 ETF merupakan produk ETF pertama dari PT BNP Paribas Asset Management yang diluncurkan secara resmi melalui acara virtual bersama Bursa Efek Indonesia. Produk ETF ini terdaftar dengan kode perdagangan XBIG, mulai diperdagangkan per 21 September 2021 dengan nilai nominal Rp500 per unit penyertaan. Data Otoritas Jasa Keuangan mencatat dalam 5 tahun terakhir, produk ETF di Indonesia mengalami pertumbuhan hingga 114% menjadi Rp14,8 triliun per Agustus 2021 atau 2,74% dari total NAB industri dari sebelumnya Rp6,4 triliun di tahun 2016 atau 1,9% dari total NAB industri. Sementara itu, dalam peluncuran ETF ini, PT BNP Paribas Asset Management bekerja sama dengan PT Indo Premier Sekuritas sebagai dealer partisipan. Investor institusi dapat melakukan pembelian unit penyertaan reksadana indeks BNP Paribas IDX Growth 30 ETF melalui pasar primer dan pasar sekunder. Sedangkan investor individu hanya melalui pasar sekunder. Berbagai sumber, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita yang kedua kali ini sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Priyo Santoso. Beliau adalah Presiden Direktur dari PT BNP Paribas Asset Management. Halo Pak Priyo. Halo, selamat pagi Ya, Mas selamat Pras. pagi. Apa kabar hari ini, Pak? Kabar baik, salam sehat untuk kita semua. Baik, sebelumnya kami ucapkan selamat nih atas peluncuran reksadana indeks BNP Paribas IDX Growth 30 ETF. Dan mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih untuk pemirsa IDX Channel mengenai produk investasi ini, Pak Priyo. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi reksadana indeks IDX Growth 30 ETF ini merupakan ETF pertama dari BNP Paribas Asset Management Indonesia yang kami persembahkan untuk investor di Indonesia. Dan khusus untuk ETF ini, kami menggunakan indeks yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu indeks IDX Growth 30 yang mengusung tema pertumbuhan. Dalam arti kata bahwa saham-saham liquid yang termasuk sebagai konstituen dari IDX Growth 30 ini adalah merupakan saham-saham yang memiliki prospek kinerja pertumbuhan earnings per share-nya di atas rata-rata. Dan untuk IDX Growth 30 ETF dari BNP Paribas ini menggunakan kode XBIG atau XBIG dan listingnya baru pertama kali dilakukan pada pagi hari ini pada pukul 9 tadi dengan nilai nominal Rp500. Dan kinerja dari sebetulnya indeks yang kami usung ini akan mengikuti kinerja dari IDX Growth 30 yang mengusung tema recovery, dan ini sangat cocok untuk kondisi kita sekarang yang mana kondisi pandemi sudah mulai berangsur baik dan pemerintah akan mulai membuka perekonomian di kuartal keempat ini. Baik, tapi kalau dari sisi BNP Paribas sendiri, dasar untuk menerbitkan produk ETF-nya sendiri kenapa nih Pak? Kenapa tidak jenis investasi lain begitu? Baik, jadi kami selalu berusaha untuk mengamati dan terutama mendengarkan masukan dari para investor kami. Jadi pada saat ini memang para investor itu membutuhkan satu produk di mana mereka memiliki kesempatan untuk melakukan investasi secara terdiversifikasi. Seperti kita ketahui bersama bahwa IDX Growth 30 Index itu kan terdiri dari 30 konstituen saham yang memiliki earning per share di atas rata-rata secara prospek. Dan yang kedua adalah mereka juga ingin melakukan investasi secara instan dan real time. Kalau misalnya mereka berinvestasi di reksadana kan mereka harus, kalau misalnya mereka ingin melakukan pembelian atau melakukan likuidasi, itu mereka harus menunggu sampai akhir hari penutupan bursa untuk mendapatkan nilainya. Jadi ini merupakan satu produk yang sangat sesuai bagi
para investor institusional maupun individual, Oke. yang terutama bagi mereka yang baru pertama kali ingin mulai berinvestasi di saham atau ingin mulai trading di saham, tapi belum memiliki kemampuan untuk memilih saham atau belum tahu bagaimana cara menganalisis saham, bisa memanfaatkan produk ini. Oke, lebih ditujukan kepada untuk investor institusi atau retail sebenarnya dengan ETF ini. Sebetulnya untuk baik investor institusi maupun investor retail, walaupun kami lihat bahwa saat ini secara mayoritas itu masih kebanyakan yang berinvestasi di ETF ini adalah investor institusi. Oke. Tapi tentunya ke depannya kami melihat ada banyak animo dari investor retail untuk masuk ke produk ETF ini, terutama bagi mereka yang belum mengetahui bagaimana sih cara memilih saham yang tepat, dan mereka tidak terlalu banyak waktu untuk melakukan analisis pemilihan saham sendiri, mereka bisa memanfaatkan produk ini. Kami sebetulnya sudah meluncurkan produk ini dalam bentuk reksadana, menggunakan reksadana indeks, menggunakan indeks IDX Growth 30 juga. Oke. Dan investor retail itu juga banyak berpartisipasi dalam reksadana indeks ini, dan ke depannya kami melihat bahwa akan juga banyak investor retail yang akan memanfaatkan produk ETF ini. Nah, kalau bicara mengenai kelebihan bagi investornya sendiri tadi, memang kalau khususnya yang institusi maupun retail begitu, apabila mereka mengambil posisi misalnya menjadi investor di reksadana indeks BNP Paribas IDX Growth 30 ETF ini, apa saja sih yang bisa mereka dapatkan, cuan apa saja yang bisa mereka rasakan ini Pak Priyo? Ya, baik. Terutama pertama-tama adalah peragaman investasi. Dalam arti kata, dalam IDX Growth 30 ini kan mereka tidak hanya berinvestasi di dalam satu saham, tapi mereka langsung berinvestasi di 30 saham dalam bentuk reksadana ETF. Oke. Dan tentunya dengan peragaman investasi ini akan memberikan akan menurunkan risiko investasi mereka kalau daripada mereka hanya langsung berinvestasi di satu saham. Yang kedua adalah mereka juga bisa menikmati capital gain dari pertumbuhan nilai investasi dari pergerakan indeks saham tersebut. Dan yang ketiga adalah karena ini mengusung tema recovery, ini merupakan momen yang tepat juga bagi para investor untuk berinvestasi di reksadana IDX Growth 30 ETF dari BNP Paribas ini. Seperti kita ketahui bersama, pandemi outbreak yang kedua atau pandemi yang kedua kan sudah kita lewati secara baik, dan kita saat ini dalam kondisi yang menuju ke recovery. Jadi kalau kita menuju ke recovery ekonomi, pemulihan ekonomi, dan mulai dibukanya ekonomi, itu berarti saham-saham yang dengan atau memiliki tema growth atau recovery stock itu akan memberikan kinerja yang optimal bagi para investor. Baik, dari sisi nilai nominal untuk unit penyertaannya berapa yang ditawarkan? Ya, total unit penyertaan yang ditawarkan itu sampai sekitar kalau tidak salah sekitar 2 miliar ya, unit penyertaan, dan khusus untuk nominal perdana pada saat listing tadi pagi adalah Rp500 per lembar. Oke, 2 miliar untuk unit penyertaan dengan harga per unit penyertaannya sekitar Rp500 begitu ya? Betul, dan itu berarti sangat cocok juga untuk investor retail untuk mulai mencoba berinvestasi di reksadana IDX Growth Baik, ETF apakah dari BNP. mereka bisa mendapatkannya di pasar primer atau sekunder? Penjelasannya ditahan dulu Pak Priyo, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan berikut ini kembali kami sampaikan infografik terkait dengan keuntungan investasi di ETF itu apa saja. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Yang pertama, mudah dan fleksibel, di mana ini dapat dibeli dan dijual kapanpun selama jam perdagangan seperti layaknya saham. Kemudian rendah biaya dan juga risiko karena manajemen fee relatif lebih rendah dibandingkan dengan reksadana. Kemudian biaya transaksi ETF di pasar sekunder sesuai dengan komisi broker, risiko rendah karena likuiditasnya terjamin. Kemudian cakupannya luas, di mana satu ETF ini memiliki puluhan saham-saham unggulan. Kalau tadi berarti ada
IDX Growth 30 ya, kalau kita bicara mengenai yang sudah diterbitkan oleh BNP Paribas. Transparan selanjutnya, di mana informasi mengenai ETF dan saham-sahamnya dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Infografik selanjutnya kita lihat dari sisi tujuan investasi ETF itu apa saja. Yang pertama ada diversifikasi, di mana ini secara otomatis karena atas beberapa saham unggulan dalam sekali order. Kemudian ada fleksibilitas, memanfaatkan dari sisi fleksibilitas jual beli yang tinggi karena dapat langsung melakukan pembelian maupun penjualan ETF selama jam bursa berlangsung layaknya saham. Baik, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Priyo Santoso, Presiden Direktur dari PT BNP Paribas Asset Management. Ya, Pak Priyo, Baik, kita akan lanjutkan Mas kembali, Prasetyo. Pak. Tadi memang sudah kita sampaikan keuntungannya banyak juga ya, Pak ya, yang bisa didapatkan dari para Betul. investor. Nah, bicara mengenai membelinya, kemudian tadi bisa ditradingkan karena ini adalah ETF ya. Itu bagaimana di pasar primer atau sekunder ini? Baik, jadi investor yang ingin berinvestasi atau membeli unit dari reksadana IDX Growth 30 ETF ini bisa melalui pasar Premier, yaitu melalui dealer partisipan kami, Indo Premier Sekuritas, maupun di pasar sekunder. Nah, kalau di pasar sekunder mereka bisa akses langsung melalui pialang-pialang saham di mana mereka biasa bertransaksi. Jadi ini agak berbeda dengan reksadana, yang mana kalau reksadana itu mereka harus melakukan pembelian atau subscriptions melalui manajer investasi ataupun agen penjual, bisa berupa bank atau perusahaan sekuritas. Dalam PA ini reksadana Index IDX Growth 30 dari BNP Paribas, ETF dari BNP Paribas ini harus dibeli melalui untuk primary market itu di Indo Premier Securities sebagai dealer participants, dan kalau melalui secondary market bisa langsung menghubungi pialang saham mereka. Baik, dari sisi tujuan investasi tadi disampaikan, ini bagian daripada diversifikasi. Apakah memang produk-produk ETF, reksadana itu lebih tepatnya bagian daripada diversifikasi saja atau bagaimana ini Pak Priyo? Baik, sebetulnya kalau produk reksadana maupun ETF yang sebetulnya merupakan reksadana yang dicatatkan di bursa dan diperdagangkan di bursa itu memberikan kesempatan bagi para investor, baik retail maupun institusional, untuk memanfaatkan diversifikasi dari investasi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Mas Prasetyo kan, bahwa ETF ini sebetulnya membantu investor untuk bisa mengurangi risiko investasi ketimbang harus melakukan investasi di satu saham, bisa langsung berinvestasi ke 30 saham yang terpilih, sehingga mereka bisa menekan risiko pasar yang ataupun risiko kerugian yang mereka hadapi selama melakukan investasi di pasar modal. Dan yang kedua adalah pastinya ini lebih liquid, bisa dilakukan pembelian ataupun penjualannya pada saat jam perdagangan bursa secara instan dan real time. Jadi mereka tidak perlu harus menunggu sampai akhir hari bursa untuk mengetahui berapa nilai yang mereka peroleh untuk setiap lembarnya, tapi bisa dilakukan secara instan dan real time. Jadi itu sebetulnya beberapa keuntungan yang bisa diperoleh oleh para investor dengan berinvestasi di reksadana. Berarti bisa dikatakan sekali berinvestasi 30 saham bisa terlampaui nih Pak Priyo. Kalau kita bicara dan IDX 30. Betul, dan untuk IDX Growth 30 ini perlu diingat bahwa ini 30 saham yang liquid dan memiliki prospek pertumbuhan keuntungan di atas rata-rata perusahaan yang listing di bursa ya. Baik, Otoritas Jasa Keuangan juga mencatat pertumbuhannya khususnya untuk ETF dalam 5 tahun terakhir di atas 100% ini Pak Priyo, tepatnya di 114%. Nah, ini menjadi salah satu indikasi kah bahwa memang investor sudah mulai banyak yang menyasar ETF sebagai bagian daripada investasi mereka? Betul Mas Prasetyo, bahkan kalau kita lihat di tahun 2019 itu jumlah ETF baru 36, tapi di tahun ini itu sudah mencapai 48. Jadi bisa kita lihat bahwa sebetulnya minat investor di dalam berinvestasi di ETF ini sangat besar. Kenapa demikian? Karena kami melihat dan juga berdasarkan diskusi kami dengan para investor yang mana kami mengelola dananya, itu memang mereka sangat membutuhkan produk investasi yang
membantu mereka dalam mencapai tujuan investasinya. Oke. Dalam arti kata bahwa banyak juga investor institusional yang mereka tidak memiliki tim investasi yang cukup banyak untuk bisa menganalisis saham yang tercatat di bursa satu persatu. Jadi dengan adanya produk ETF sebetulnya mereka terbantu karena mereka tidak perlu harus melakukan analisis secara sendiri, tapi mereka bisa langsung memanfaatkan konstituen yang memang sudah terpilih dan disaring yang masuk ke dalam indeks yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia. Jadi itu salah satu hal yang mendukung pertumbuhan dari produk ETF ini di Bursa Efek Indonesia karena sangat membantu investor. Baik, dan itu juga menjadi bagian daripada langkah perusahaan dari BNP Paribas sendiri memanfaatkan momentum untuk penerbitan ETF-nya nih Pak. Betul, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kenapa kami memilih IDX Growth 30 ETF ini, karena kami melihat bahwa dengan dimulainya pembukaan ekonomi dan pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, sebetulnya saham-saham yang akan memberikan kontribusi kinerja yang optimal adalah saham-saham dari sisi growth. Dan kalau kita bicara mengenai emerging markets, mengenai Indonesia, itu identik dengan growth ya. Jadi semua investor selalu akan mencari growth di emerging markets, baik investor global maupun investor domestik. Jadi produk reksadana IDX Growth 30 ETF dari BNP Paribas dengan kode XBIG ini perlu dimanfaatkan oleh investor di Indonesia. Baik Pak Priyo, terakhir bagaimana pandemi COVID-19 ini memberikan tekanan tidak sih terhadap dunia investasi di Indonesia, khususnya bagi mereka yang mungkin nanti menyasar produk-produk di pasar modal seperti ETF misalnya? Ya, pandemi tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kinerja pasar modal. Seperti kita ketahui bersama bahwa PPKM ini berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang pada akhirnya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Tapi dengan dimulainya pembukaan ekonomi setelah kita melewati peak dari pandemi yang kedua di periode bulan Juni hingga Agustus ini, kami melihat bahwa ada prospek pertumbuhan yang sangat baik di Indonesia, khususnya pertumbuhan ekonomi dengan dimulainya dibukanya aktivitas ekonomi masyarakat. Untuk tahun ini kami melihat pertumbuhan ekonomi berkisar antara 3,5 sampai 4,5%, dan tentunya ini akan berdampak sangat baik bagi pertumbuhan kinerja dari Bursa Efek, dan tahun depan kami melihat bahwa angka 5% juga sesuatu hal yang bisa dicapai dari sisi pertumbuhan ekonomi. Kalau dari sisi target indeks kami melihat bahwa untuk tahun ini 6.400 adalah merupakan suatu angka yang bisa kita capai pada akhir tahun. Oke, berarti masih optimis ya untuk pergerakan dari investasi di pasar modal sendiri. Baik, Pak Priyo Santoso, terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan dan juga insight yang menarik nih mengenai perkembangan dunia investasi khususnya dari ETF. Sukses untuk Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan stay healthy, Pak Priyo. Terima kasih, selamat pagi dan sukses untuk kita semua. Salam sehat. Salam sehat juga Bapak. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Bapak Priyo Santoso, dan sudah 1 jam sudah saya juga menemani Anda dalam market review. Dan pandemi ini pemirsa bisa kita lalui dengan patuh dan disiplin pada protokol kesehatan. Semua wajib memakai masker karena masker dapat melindungi kita dan orang terdekat kita dari COVID-19. Gunakan masker secara benar dan ajak keluarga serta orang sekitar melakukan hal yang serupa. Salam sehat. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.